warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul lagi Pak. Sekarang ini posisi di atas main dam ya, main dam waktu tepi barang untuk ganti suasana. Jadi sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin. Kita lepas masker, mohon maaf dan jelas. Nah, jadi pagi ini kita seperti biasa briefing ya Pak, briefing pagi. Tak lupa saya ingatkan terus mengenai safety first ya, ketika itu pertama kali harus kita sampaikan ya. Tolong nanti seperti ini sudah bagus, beberapa sudah memakai helm ya. Memang beberapa mungkin kurang, nanti ada pengadaan lagi kita ya. Kemudian saya langsung ke arah seperti janji kemarin, saya akan mengingatkan mengenai nilai-nilai utama dari pekerjaan kita ya. Tolong ditanamkan di dalam hati kita masing-masing. Nah, apalagi kita selaku tenaga OB ya. Nah, yaitu mengenai akhlak ya Pak. Akhlak. Nah, itu semua bukan hanya kita. Nah, seluruh Indonesia sekarang sudah insya Allah menerapkan itu ya. Nah, jadi tolong ditanamkan di dalam pekerjaan kita sehari-hari mengenai akhlak. Saya coba uraikan akhlak. A itu mengenai amanah ya. Jadi kita harus menjalankan pekerjaan sesuai dengan bertanggung jawab ya, sesuai dengan tugas kita masing-masing. Amanah itu namanya ya. Kemudian juga kompetensi. Jadi usahakan teman-teman terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dirinya itu, sehingga kita ini bisa mengikuti perkembangan gitu ya. Terus meningkatkan kemampuan belajar, mau belajar. Jadi bukan hanya belajar tapi mau belajar juga niat. Kemudian harmonis ya, yang ketiga harmonis itu menghargai perbedaan ya. Nah, mungkin di teman-teman di Pokmas atau di teman-teman yang lain itu ada perbedaan antar kelompok atau antar pihak, itu tolong nanti bisa bicarakan bersama. Itu caranya menghargai perbedaan, tapi caranya juga harus membicarakan bersama sehingga dapat kesepakatan ya. Contohnya misalnya di waktu ini dilarang Kacita ya, Keramba itu dulu juga kita sepakati bersama. Setelah disepakati ya memang harus ditaati gitu ya. Kemudian yang keempat loyal ya. Loyal itu kita bekerja bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, tapi berdasarkan tujuan utama yang lebih besar, yaitu untuk kepentingan nusa dan bangsa ya. Jadi kita ini Perum Jasa Cipta sekarang ini mengelola waduk jadi barang, dan itu kita harus bertanggung jawab juga pekerjaan kita terhadap negara nanti ya, nusa dan bangsa. Kemudian yang kelima ya, adaptif itu menyesuaikan dengan perubahan. Jadi sekarang ini zaman perubahan, seperti tadi kita harus banyak ide untuk lebih baik lagi ya, lebih baik. Dan kita belajar itu penting ya, gitu ya. Kalau yang nggak ngerti, yang bertanya kepada yang sudah mengerti gitu ya. Terus untuk meningkatkan kinerja itu juga kerjasama antar bagian, antar tim gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif itu bisa bersinergi bersama dengan baik antar bagian maupun antar kelompok gitu ya, supaya mendapat hasil yang baik gitu ya. Jadi itu core value, nilai inti atau nilai utama dari yang harus kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing ya, apalagi selaku tenaga OP. Jadi kita harus paham apa itu tugas OP. Sudah jelas harus paham sekali kita ya. Gitu. Kemudian yang lain saya akan mencoba menguraikan program kita minggu ini ya, teman-teman. Jadi yang pertama bagian operasi di bawah koordinator Pak Iskandar. Itu seperti biasa nanti laporan-laporan operasional dicicil Pak Iskandar, dicicil ya. Jadi jangan menunggu akhir bulan ya. Jadi pekerjaan yang sifatnya kontinu itu dimulai dulu. Nanti yang kerjaan yang harus menunggu tanggal akhir bulan ya kita tunggu gitu ya. Tapi sebaiknya itu dicicil supaya kita ada waktu untuk mengevaluasi apa yang kira-kira yang ada yang tambahan baru, atau dari pekerjaan yang lama itu ada yang perlu update gitu ya. Kalau kita kerjakan di akhir-akhir bulan ya nanti nggak ada waktu kita untuk evaluasi.
Kemudian yang lain bagian operasi Pak Yono, Pak Ahmad, itu tolong seperti biasa mengecek ya sarana-sarana dan memperbaiki jika kita mampu, kalau tidak segera melaporkan ya. Saya kasih contoh misalnya lampu-lampu taman itu sudah banyak yang miring di sana itu, apa di dekat put sana miring, karena kita tahu ya sedulur kita itu yang sedulur tua itu memang suka bermain-main miring, kadang-kadang hampir lempas Pak. Coba bautnya dikencengi lagi, kasih lapan gitu ya seperti biasa. Kemudian di atap itu, atap mes itu ada yang sudah tadi Pak Yono dicek lagi ya, dibetulkan sebisanya, apa sudah lepas mungkin ya, karena itu tadi dipanjati monyet-monyet tadi untuk main-main ya. Dan yang lain ya coba ditengok dan segera dilaporkan. Untuk pekerjaan yang kita tidak mampu tangani tetap dilaporkan ke kepala regunya, nanti kita masukkan ke laporan ya. Tetap kita informasikan ke yang berwenang ya, yang lebih mampu. Kemudian Pak Gus sama Pak Supri juga sama, selain membantu di pendataan hidrologi ya, DMA dan sebagainya, kemudian membantu juga di pengamatan instrumen, itu juga jangan lupa betul DMO, mes-mes, musola tetap dibantu untuk dibersihkan ya itu. Nah kemudian selanjutnya untuk bagian pemeliharaan di bawah kepala regunya Pak Eko ya toh. Kemarin kita minggu lalu udah rapat khusus dengan tim 7C1 ya mengenai sinkronisasi pemeliharaan. Jadi udah kita jelaskan, memang tenaga kita terbatas Pak Eko ya, sudah kita sampaikan, peralatan juga sama. Jadi kita mengatasinya dengan cara penjadwalan kemarin itu, penjadwalan dengan beberapa lokasi. Lokasi kita ini cukup luas Pak. Jadi kemarin sudah didapatkan, diputuskan nanti kondisi tubuh bendungan itu ya lereng, bagian puncak sama bagian bawah ini lereng hilir harus bersih. Jadi nanti ada 2 atau 3 orang ya Pak Eko, itu tetap di posisi di sini di lereng hulu dulu pada bulan depan itu, kemudian dilanjut ke bawah sini, dan yang lain nanti akan diupayakan penambahan tenaga ya, terutama yang bisa pegang mesin babat ya, itu kemarin hasilnya ya. Pak Eko tolong kontrol, selain juga sama dengan operasi tadi, mencicil laporan-laporan pemeliharaan. Ya. Juga memperhatikan daerah-daerah yang berpotensi longsor atau ambles seperti di lereng sebelah sana itu masuk bagian pemantauan visual nanti bersama dengan Pak Eko. Kemarin hasil tolong dimensi setiap lubang titik itu diukur. Begitu toh. Yang lain lagi saya sekarang ke bagian pemantauan ya. Pemantauan itu seperti biasa, pemantauan visual, kemudian pendataan instrumen Pak Kas sama Pak Rian ya, Pak Rian itu tetap dilanjut. Kalau tidak salah itu alat isometer pneumatiknya nitrogennya habis. Nah itu kalau ditulis di situ udah betul, tapi harus dilaporkan ke bagian administrasi ya, Mbak Diana, tolong nanti di RKP masukkan Mbak Diana nitrogen untuk pneumatik itu sudah habis, sudah berapa minggu dah, dan itu kita alatnya nggak bisa diukur Pak, karena itu harus menggunakan nitrogen ya. Nah itu tolong kadang-kadang saya lupa dimasukkan di RKP Mbak Diana, begitu ya. Kemudian nanti foto-foto instrumen ya Pak Kas, Pak Rian, jangan lupa diambil sesuai jadwalnya ya. Nah yang terakhir bagian administrasi Mbak Diana tetap mengupdate apa itu tamu-tamu, buku tamu, buku gudang, barang keluar masuk dicatat, kemarin yang masuk apa, kemudian dari RKP yang belum dipenuhi apa, masukkan ke RKP yang baru. Kemudian logbook kejadian itu juga dilihat. Kita punya buku namanya buku kejadian Pak, tapi di situ diupdate lagi, ditengok ya gitu. Selain juga membantu menginput data instrumentasi, jadi menginput ke komputer induk sampai dengan menjadi grafik pemantauan tiap alat. Nanti koordinasi dengan Pak Iskandar kalau sudah selesai seperti biasanya, supaya bisa masuk ke laporan akhir bulan kita nanti. Begitu ya teman-teman ya. Nah itu mungkin sudah cukup jelas tugas masing-masing, tupoksinya. Dan seperti biasa kita udah rutin tuh tiap pagi kita usahakan resik dulu di area kerja kita masing-masing ya.
security juga di sana. Security juga saya lupa, jadi selain tugasnya mematroli, memantau keamanan, juga sekarang memantau juga keamanan bendungan ini dengan cara mengambil data PMA di tengah malam ya, dini hari. Itu sekarang kita dibantu tim security, alhamdulillah. Jadi mereka juga sudah mulai paham apa artinya, apa PMA itu, apa levelnya, aman mana, siap mana, itu mudah-mudahan sudah mulai paham. Itu namanya memantau juga keamanan bendungan ini. Nah, gitu ya. Nah, itu saya kira itu tugas-tugasnya. Kemudian yang lain, informasi yang lain, kemarin saya juga menerima masukan dari pihak lain juga, misalnya dari UPTD Trio, Pak Mamit, Pak Kepala, itu juga dari Pokmas ya. Jadi kami mengingatkan lagi masalah kewajiban Pokmas. Pokmas itu sebenarnya anak asuh dari kita ya, kepanjangan tangan untuk ikut berkomitmen menjaga kelestarian dan keamanan. Jadi itu memang kewajiban selaku Pokmas, teman-teman sedulur Pokmas itu kami ingatkan lagi, turut menjaga kelestarian, bersih-bersih wilayahnya masing-masing, di Sapu Hijau dan juga di perairan gitu ya. Kemudian ikut menjaga keamanan bendungan ini, misalnya ya orang kasih ya minta tolong yang masih tidak tahu atau mungkin masih melanggar, diingatkan lagi gitu ya. Nah, kemarin kalau ada kegiatan apapun itu harus ada perizinan Pak. Nah, ya, ada kegiatan yang belum mengetahui, sebenarnya tahu. Nah, apalagi Pokmas yang sudah bertahun-tahun juga sudah tahu. Jadi segala kegiatan apapun mengajukan izin ke Kepala Balai BPWS Kemari Juwana, Jalan Brigjen S. Sugiarto nomor 375 Pegunungan Semarang. Nah, nanti tembusannya yang pertama Kabid Kopi BPWS Kemari Juwana, yang kedua Perum Jasa Tirta 1 Divisi Jasa Asa 4 atau DJA 4 strip 1 gitu ya. Karena pengelolaan bendungan ini sejak Januari 2022 sudah dikolaborasi BPWSPJ bersama Perum Jasa Tirta 1 gitu. Jadi izin perizinan itu seperti itu alamatnya ya. Itu sebenarnya semuanya ya sudah mengetahui. Kemarin ada rencana itu kalau nggak salah itu akan dibikin akses dari dekat Trasbom ke arah wisatawan di Pulau Trio. Ini kan daerah kawasan Dinas Pariwisata Budaya kan itu ya, daerah Pulau Trio sama-sama ya. Jadi wisatawan memang bagus rencananya, dari situ wisatawan nanti kalau ada mau keliling langsung ada jalan ke sana, langsung naik bootnya dari dermaga jemput gitu ya. Itu bagus, semua rencana itu bagus. Atau membuat jalan dulu rencana Pemkot membuat jalan jogging track keliling waduk ini bagus gitu. Tapi semua harus dibicarakan, diajukan dulu izinnya kepada pengelola bendungan Waduk Jati Barang, yaitu BPWS Kemari Juwana. Itu udah wajib gitu ya. Tolong itu mengingatkan lagi buat teman-teman seperti ya, kalau ada yang tolong dipantau, segera melaporkan ya. Apalagi yang tadi saya ulang lagi, posisi di dekat Trasbom itu juga konstruksi Pak. Jadi kalau PO itu meminta perizinan itu tujuannya untuk demi keamanan bendungan ini gitu ya. Bukan semata-mata untuk pengembangan wisata aja gitu. Pengembangan wisata bagus juga, kita bagus, tapi kalau tidak memperhatikan keamanan konstruksi bendungan ini, itu juga nanti akhirnya juga semua pihak akan tidak bagus lah nantinya Pak. Kita semua ingin bendungan ini awet ya, awet mungkin ratusan puluhan tahun begitu harusnya. Jadi masalah perizinan tolong tetap diikuti dengan baik. Nanti ada pengarahan dari BPWS mengenai lokasi, misalnya surveinya di sini Pak, bagusnya nanti dibicarakan. Oh, bagusnya di sini. Contohnya open theater Pak, open theater dulu posisi itu rencananya mau di atas Agrodam itu yang ada konstruksi batu di situ. Yang sekarang ada Taman Silosia itu Pak. Nah itu akhirnya kan tidak diizinkan. Akhirnya disepakati bareng dengan Kementerian PU, Pak Dirjen ke sini, Bu Wali, Pak Kepala Balai, disepakati posisi yang sekarang ini. Nah seperti itulah namanya dibicarakan, disepakati bersama. Tidak boleh misalnya dari rekan-rekan Pokmas atau mengambil jalan sendiri tanpa memberitahu pengelolanya gitu ya. Apalagi yang sudah bertahun-tahun tahu mengenai aturan, nah, itu harus benar-benar
diterapkan ya untuk teman-teman ya. Tugas kita untuk memantau Pak, memantau dan melaporkan ya kalau ada hal-hal seperti itu ya, termasuk di perairan di Sapu Ijo, supaya tertib bukan supaya apa ya, supaya tertib, bukan untuk mengambil keuntungan kelompok atau keuntungan pribadi, enggak. Jadi untuk kepentingannya semuanya ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman, pagi ini kita akhiri dulu. Matur nuwun sekali lagi atas kehadirannya dan tetap menjaga kesehatan. Oh ya, saya ingatkan lagi mengenai kesehatan. Jadi ada beberapa teman kita ini yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Ada juga yang mengalami kecelakaan gitu ya. Tadi tolong teman-teman kalau mau berangkat atau pulang kerja itu tetap fokus ya, fokus tapi rileks ya, rileks aja, nggak usah terlalu banyak pikiran misalnya ya. Jadi kalau kita bekerja di sini ya niatnya bekerja gitu, terus fokus namanya, tapi kerjakan semuanya itu dengan rileks ya, dengan rileks bukan berarti santai-santai Pak. Kita tetap apa tugas kita itu tetap kita usahakan penuhi ya, itu namanya amanah. Kita tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan kita, walaupun kita terkesan rileks tapi kita tetap bertanggung jawab gitu ya, fokus namanya. Oke, itu tolong dijaga kesehatan masing-masing, tolong dijaga diri Anda masing-masing gitu, karena kita semua ini punya keluarga. Jadi tolong ingat ada yang menunggu kita di rumah gitu ya. Jadi cukup dulu sekian. Jadi sebelum saya akhiri, kita semangati dulu teman-teman seperti biasa. Nanti aplaus juga untuk kita sendiri gitu. Kita semangati diri kita sendiri gitu, supaya kita mendapat terutama berkah dan ridho dari Gusti Allah ya. Gusti Allah itu maha tahu dan maha mendengar. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau kita niat kita untuk apa, itu maha tahu, maha mendengar, nggak usah perhatikan yang lain-lain ya. Oke teman-teman ya, jadi saya akhiri dulu. Matur nuwun. Operasi dan pemeliharaan, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.